Halo, balik lagi dengan gue Dustiawan, channel yang membahas sejarah, konspirasi, hingga misteri yang ada di seluruh dunia. Thank you yang udah klik video ini, gue doain semoga kalian sehat selalu. Apalagi yang subscribe channel ini, gue doain semoga rezekinya terus bertambah. Gue juga mau ingetin selalu ke kalian bahwa channel gue ini akan selalu update setiap minggu. Jadi supaya kalian gak ketinggalan video-video gue selanjutnya, jadi jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya. Dan gue juga mau infoin ke kalian bahwa setiap pencapaian gue di 50.000 subscriber, gue akan adain giveaway. Penasaran seperti apa? Ikuti terus channel gue. Yang akan gue bahas adalah Elizabeth Bathory, Jo. Nah, Elizabeth Bathory ini adalah wanita bangsawan, tapi dia dikenal sebagai wanita paling terkejam sepanjang sejarah. Nah, kenapa? Karena Elizabeth Bathory ini pernah membunuh kurang lebih sebanyak 650 korban. Seperti apa kisahnya dan akan gue bahas di sini. Jadi Elizabeth Bathory ini dia ini lahir pada tahun 7 Agustus 1560 dan wafat pada 21 Agustus 1614. Nah, di usianya yang waktu itu kurang lebih 54 tahun, Jo. Ia adalah salah satu putri dari pasangan George dan Anna Bathory. Nah, yang merupakan bangsawan kaya raya dan salah satu keluarga bangsawan paling dihormati di Hungaria, Jo. Keluarga besarnya juga terdiri dari orang-orang terpandang, Jo. Nah, salah satu sepupunya adalah Perdana Menteri Hungaria dan seorang lagi adalah kardinal. Bahkan pamannya juga yang bernama Stefan itu adalah Raja Polandia. Namun keluarga Bathory ini, Jo, memiliki sisi lainnya yang lebih gelap. Selain segala kekayaan dan popularitasnya, disebutkan bahwa salah satu pamannya yang lain adalah seorang satanisme dan penganut paganisme, sementara seorang sepupunya yang lain memiliki kelainan jiwa dan gemar melakukan kejahatan seksual. Elizabeth ini tinggal di sebuah istana yang bernama Kestis, dan di sanalah ia menghabiskan masa hidupnya. Setelah kematian suaminya, ia dan 4 pembantunya dituduh menyiksa dan membunuh ratusan wanita muda, Jo, dengan sekurangnya sebanyak 650 korban. Dan sekarang akan gue cerita lebih dalam lagi tentang seorang Elizabeth Bathory ini siapa dan bagaimana kisahnya. Jadi pada tahun 1575, Jo, di usianya waktu itu kurang lebih 15 tahun, Elizabeth menikah dengan Konferens Nadasdi yang 10 tahun lebih tua darinya. Karena suaminya berasal dari bangsawan yang lebih rendah, Jo, maka Konferens Nadasdi menggunakan nama Bathory di belakangnya. Elizabeth tetap menggunakan nama keluarganya yaitu Bathory dan tidak menjadi Nadasdi. Kedua pasangan tersebut kemudian tinggal di istana Kestis yang merupakan sebuah kastil di atas pegunungan dengan desa Kestis yang di bawahnya itu ada lembah. Suaminya ini jarang mendampingi Elizabeth karena suaminya ini lebih sering berada di medan perang, Jo. Ferenc kemudian menjadi lebih terkenal karena keberaniannya di medan pertempuran, Jo. Nah, bahkan ia tuh dianggap sebagai pahlawan di Hungaria dengan julukan Black Hero of Hungary. Elizabeth yang masih muda tentu senantiasa merasa kesepian karena selalu ditinggal sang suami, Jo. Sebutkan dia itu memiliki kebiasaan mengagumi kecantikannya dan yang paling parah, Jo, dia ini memiliki banyak kekasih gelap yang sering melayaninya selama sang suami tidak berada di tempat. Elizabeth bahkan pernah melarikan diri bersama kekasih gelapnya, namun kemudian kembali lagi dan suaminya memaafkannya, Jo. Nah, tetapi hal tersebut tidak mengurangi ketagihan dari seorang Elizabeth akan kepuasan seksual, Jo. Disebutkan juga Elizabeth ini menjadi seorang biseksual dengan melakukan hubungan lesbian dengan bibinya yang bernama Kontes Clara Bathory. Nah, lu jangan suka ninggalin istri, Jo. Apalagi lu jarang pulang kayak Bang Toib lu. Nah, ntar bini lu kayak gini nih. Iya. Akhirnya Elizabeth kemudian mulai terpengaruh dengan satanisme yang diajarkan oleh Dorothee Zenstes. Wow, susah banget namanya. Yang biasa disebut dengan Dorca. Nah, salah satu seorang pelayan terdekatnya.
Karena pengaruh Dorca, Elizabeth ini mulai menyenangi kepuasan seksual lewat penyiksaan yang dilakukan terhadap pelayan. Selain Dorca, Elizabeth juga dibantu beberapa pelayan terdekatnya, yaitu Suster Ilona Jo, pelayan pria Johannes Ujvari, dan seorang pelayan wanita bernama Anna Darfula yang merangkap sebagai kekasih Elizabeth. Nah, bersama mereka, Elizabeth itu mengubah istana Kestis menjadi pusat teror dan penyiksaan seksual. Para gadis muda yang jadi pelayannya itu disiksa dengan berbagai bentuk penyiksaan seperti diikat, ditelanjangi, lalu dicambuk, dan juga menggunakan berbagai alat untuk menyakiti bagian-bagian tubuh tertentu. Pada tahun 1600, suami dari Elizabeth yang bernama Ferenc meninggal dan era teror sesungguhnya dimulai. Memasuki usia 40 tahun, Elizabeth menyadari bahwa kecantikannya mulai memudar, Jo. Nah, kulitnya mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan dan keriput yang sebenarnya lumrah di usia tersebut. Tapi Elizabeth ini adalah pemuja kesempurnaan dan kecantikan, dan dia akan melakukan apa saja demi mempertahankan kecantikannya. Ada cerita menarik, Jo. Nah, jadi saat seorang pelayan wanita sedang menyisir rambutnya si Elizabeth, secara tidak sengaja yaitu menarik rambut Elizabeth terlalu keras. Nah, Elizabeth pun akhirnya marah kemudian menampar gadis malang tersebut hingga darah memancar dari hidung gadis itu dan mengenai telapak tangan si Elizabeth. Saat itu, Elizabeth disebutkan menduga dan percaya bahwa darah gadis muda memancarkan cahaya kemudaan mereka. Wow, jadi ketika darah gadis yang ditabok sama Elizabeth itu keluar, nah dia tuh kayak melihat sebuah cahaya kemudaan gitulah ya. Dan akhirnya dia memerintahkan pelayannya, Jo, yang bernama Johannes Ujvari dan Dorca menelanjangi gadis tersebut. Lalu dia menariknya ke atas bak mandi dan memotong urat nadinya. What the fuck? Anjir, ngeri banget ya. Ketika si gadis meninggal kehabisan darah, Elizabeth segera masuk ke dalam bak mandi dan berendam dalam kubangan darah. Itu pertama kali Elizabeth berendam atau mandi di bak yang berisi darah. Akhirnya dia menemukan apa yang diyakininya sebagai rahasia awet muda. Waduh, ngeri kali rahasia awet muda orang ini ya. Ketika semua pelayan mudanya sudah mati, Elizabeth mulai merekrut gadis muda di desa sekitarnya untuk dijadikan pelayan di kastilnya, Jo. Nah, lu kalau ada yang mau kerja di sana silakan tuh. Nasib mereka yang bekerja di sana itu semuanya sama, Jo. Nah, mereka itu diikat di atas bak mandi, terus kemudian urat nadi mereka dipotong sehingga darah mereka menetes habis ke dalam bak mandi. Yang lebih parahnya lagi, Jo, seringkali Elizabeth ini berendam di dalam kolam darah sambil menyaksikan korbannya sekarat meneteskan darah hingga tewas. Nah, sesekali Elizabeth bahkan meminum darah para gadis tersebut untuk mendapatkan apa yang ia sebut inner beauty. Di sana kayaknya nggak ada yang jual skincare kali ya. Lama-kelamaan, Elizabeth merasa bahwa darah para gadis desa masih kurang baginya, Jo. Nah, tau nggak? Akhirnya, demi mendapatkan darah yang menurutnya lebih berkualitas, Elizabeth mengincar darah para gadis bangsawan rendahan. Mungkin ada darah birunya dikit kali ya, ada warna-warna birunya kali ya, untuk dijadikan korbannya. Nah, namun hal tersebut menjadi bumerang baginya, Jo. Nah, hilangnya gadis-gadis bangsawan dengan cepat mendapatkan perhatian di kalangan bangsawan, orang-orang berpengaruh, hingga raja sendiri. Tanggal 30 Desember 1610, pasukan tentara di bawah pimpinannya si Turzo yang merupakan sepupu Elizabeth sendiri, Jo, menyerbu istana Kestis di malam hari. Nah, mereka semua terkejut ketika melihat pemandangan yang mereka temukan di dalam istana Kestis. Lu tahu apa yang dilihat sama dia? Dan dia banyak sekali melihat mayat seorang gadis yang pucat
kehabisan darah tergeletak di atas meja makan. Seorang lainnya yang masih hidup namun sekarat ditemukan terikat di tiang dengan kedua urat nadinya disayat hingga meneteskan darah. Gua ngebayangin aja, gila ini kali ya. Di bagian penjara juga ditemukan belasan gadis sedang ditahan menunggu giliran dibunuh. Kemudian di ruang basement ditemukan lebih dari 50 mayat yang sebagian besar sudah mulai membusuk. Asli ini orang udah gak ada otaknya sih menurut gue. Sekurangnya 650 nama tercatat dalam pengadilan atas Elizabeth Bathory di tahun 1611. Nah, nama-nama itu didapat berdasarkan laporan dari berbagai pihak, mulai dari keluarga-keluarga petani hingga bangsawan. Yang bikin gue kesel itu adalah Elizabeth sendiri tidak pernah didatangkan ke pengadilan untuk diadili secara langsung. Hanya 4 pelayannya yang diadili dan kemudian dihukum mati. Nah, Raja Hungaria memerintahkan Elizabeth dikurung dalam kamarnya di Istana Cassis selama sisa hidupnya. Para pekerja kemudian dikerahkan untuk menutup semua pintu dan jendela ruang kamar Elizabeth dengan tembok, dengan hanya menyisakan lubang kecil yang digunakan untuk memasukkan makanan dan minuman. Pada tahun 1614 atau 4 tahun setelah Elizabeth itu diisolasi dengan tembok di kamarnya sendiri, seorang penjaga melihat makanan yang disajikan untuk Elizabeth tidak tersentuh selama seharian, Jo. Nah, penjaga itu kemudian mengintip ke dalam dan melihat Elizabeth tertelungkup dengan wajah di lantai. Dan akhirnya Elizabeth meninggal di usia 54 tahun pada 21 Agustus 1614. Dan semenjak itu Istana Cassis sering terdengar teriakan banyak wanita. Padahal istana tersebut kosong. Parahnya, di kamar Elizabeth sendiri sering terdengar tawa cekikikan dan nyanyian suara Elizabeth. Sama seperti saat sang ratu melakukan pembantaian orang-orang yang masih hidup. Jadi horor gini ya. Jadi kurang lebih seperti ini, Jo, kisah dari seorang Elizabeth Bathory. Nah, kenapa dia disebut sebagai wanita paling terkejam sepanjang sejarah? Karena kisahnya yang sangat mengerikan dan sangat menurut gua udah parah banget ya. Jadi jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Thank you for watching.